Saksikan video mini project fisiologi dari kelompok kami. Fleksi adalah gerakan mengurangi sudut antara dua tulang. Ekstensi adalah gerak menambah sudut antara dua tulang. Guys, aku mau nanya dong. Otot yang berkontraksi saat berjalan itu apa sih? Aku tahu. Kalau di bagian ototnya itu di otot rectus femoris di bagian depan paha kamu. Terus kalau di origonya itu ada di spina iliaca anterior inferior dan di ilium di superior acetabularnya. Terus kalau insersionya itu ada di basis patella dan tuberositas tibiae itu melalui ligamentum patellanya. Ngerti nggak? Terus nah kemudian di inervasinya itu ada di nervus femoralis. Kemudian vaskularisasinya itu ada di arteri profunda femoris sama arteri circumflexa femoris yang lateral. Terus kalau untuk fungsinya itu untuk mengekstensikan tungkai bagian bawah kita pada sendi lutut dan fleksi paha pada sendi paha. Ngerti nggak? Yang ini nggak sih, Bel? Yang ini nggak sih? Ya kan ya? Oh iya, bagian depan paha kita itu Ya kan? rectus yang ini ya? femorisnya, iya, musculus rectus femoris. Oke. Bagian depan. Terus yang untuk relaksasinya itu di bagian mana sih? Kalau relaksasi itu di bagian belakang paha itu ada namanya otot musculus semitendinosus sama musculus bicep femoris. Kalau musculus bicep itu letaknya lebih lateral. Kalau musculus semitendinosus yang medialnya, dia sebelahan gitu kok. Terus kalau misalkan di bicep femorisnya itu ya ada origo. Origonya itu ada di caput longumnya itu terletak di tuberous janicumnya. Terus kalau caput brevisnya itu ada di linea aspera dan linea supracondylarisnya. Terus kalau di bagian inersionya itu ada di sisi lateral caput fibula, bagian lateral. Kalau di inervasinya, kalau caput longumnya itu ada di nervus ischiadicum. Terus caput brevisnya sama nervus ischiadicus juga. Terus kalau vaskularisasinya itu ada di rami perforantes, ada di percabangan arteri profunda femoris. Terus ada di arteri gluteanya. Itu arteri glutea bagian inferior, terus ada arteri circumflexa femoris bagian medial. Kalau untuk fungsi bicep ini fleksi dan rotasi lateral. Itu bagian tungkai bawah yang difleksi dan rotasikan itu bagian tungkai bawah kita, ekstensi paha dan pada pangkal paha. Mau lihat boleh nggak? Yang ini nggak sih? Yang mana? Yang ini. Ini kan ada yang semi tendinosus sama yang ini bicep femoris. Terus di sisi medialnya itu ada musculus semitendinosus kan. Nah di situ itu kalau origonya itu di tuberous ischiadicumnya aja. Terus kalau misalkan insersionya ada di bagian superior, ada di permukaan medial tibianya. Terus kalau inervasinya itu ada di nervus ischiadicus. Kalau vaskularisasinya itu ada di rami perforantes bagian percabangan profunda femoris dan arteri circumflexa femoris yang bagian medialnya. Kalau fungsinya hampir mirip, fleksi tungkai bawah, terus ekstensinya di bagian paha. Kalau semitendinosus, kalau bicep itu cuma fleksi aja, bukan ekstensi. Jadi mekanismenya kontraksi tadi yang pertama diawali sama potong neuron menempel pada sarcolemma muscle-fiber, ya kan? Lalu ini tuh dia mengantarkan impuls saraf di neuromuscular junction. Terus impuls saraf ini membuat terminal aksonnya itu mengeluarkan neurotransmitter berupa asetilkolin ke celah sinaps, ya kan? Habis itu asetilkolin ini berikatan sama reseptor asetilkolin. Lalu membuat kanal ionnya ini tuh terbuka yang menyebabkan terjadinya influx Na+ itu tadi membuat potensial membran mengalami depolarisasi. Tahu nggak depolarisasi? Ya tahu. Itu kan yang maksudnya ion Na+ gak sih?
Jadi sel di dalam membran sel otot ini tuh lebih positif dibandingkan sama di luar, ya kan? Nah, saat depolarisasi ini potensial aksi terjadi, ya kan, dan menyebar ke seluruh permukaan otot. Potensial aksi tersebut masuk ke dalam tubulus, ya kan, dan membuat ion kalsium ini dikeluarkan sama retikulum sarkoplasma dibawa ke sitosol. Terus kalsium tersebut berikatan dengan troponin pada filamen tipis sehingga tropomiosin akan berubah bentuk dan membuat molekul aktinnya itu terbuka. Ya kan, habis itu molekul aktin terbuka, maka miosin akan berikatan sehingga menyebabkan daya menarik antara filamen tipis dan filamen tebal. Nah, itu yang dinamakan kontraksi. Oke. Guys, kan kalau misalnya ada kontraksi, berarti kan juga ada relaksasinya juga kan? Nah, bisa jelasin nggak sih mekanisme dari relaksasi itu? Aku agak lupa sih. Ada yang ingat nggak sih? Itu? Aku ingat deh. Jadi otot relaksasi itu terjadi saat ion kalsium itu kembali dipompa ke sarkoplasmik retikulumnya kan, itu oleh pompa membran kalsiumnya. Terus saat ion kalsiumnya itu udah kembali diambil, dia itu akan kembali tropomiosin itu akan hadir, terus menghentikan pengikatan aktin sama miosinnya. Jadi saat itu otot itu terrelaksasi. Paham. Oh, jadi kesimpulan dari semua ini itu kontraksi terjadi saat ATP telah dihidrolisis oleh miosin ATP menjadi ADP, dan relaksasi terjadi saat ATP bermasuk dan ion kalsium yang telah dipompa ke retikulum sarkoplasma. Iya. Oke, jadi gitu ya. Jadi udah paham semua kan kita? Yes. Ya, paham kok. Ada lagi yang mau ditanya? Rasanya paham kok. Belum. Guys, aku masih bingung deh. Aku kan habis baca-baca. Aku bingung nih, mekanisme inervasi atau gastrocnemius itu gimana? Siapa yang paham? Aku nggak paham sih. Aku juga masih belum paham sih, Bel. Gimana? Aku paham. Oke, Jadi jelasin. aku nyatet. Oke, jelasin. Jadi otot gastrocnemius ini diinervasi oleh saraf tibialis yang merupakan bagian dari plexus sakral. Nah, plexus saraf di area pelvis. Nah, plexus sakral ini terbentuk oleh serabut saraf dari segmen tulang belakang L4 hingga S4. Saraf tibialis adalah salah satu cabang dari plexus sakral dan dia berperan penting dalam mengendalikan gerakan pada otot gastrocnemius dan otot soleus. Oke. Nah, saraf tibialis ini dia membawa sinyal-sinyal motorik dari sistem saraf pusat, yaitu otot dan medula spinalis ke otot gastrocnemius. Nah, ketika impuls saraf mencapai otot tersebut, hal ini memicu kontraksi otot. Serta terjadi gerakan seperti fleksi plantar. Oke. Nah, itu dia menggerakkan tumit ke bawah. Iya. Dan juga kalau nggak salah kan otot gastrol kan juga fungsinya buat plantar fleksi juga kan? Iya. Oke, paham. Nah, inervasi otot oleh saraf ini memungkinkan kontrol sadar atas gerakan otot gastrocnemius. Jadi dia sadar gitu ya? Iya.